Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, I hope all of you are doing well. Okay, today we are going to learn about procedural text. Ada yang tahu apa itu procedural text? Ya, di sini dijelaskan ya. What is procedural text? Procedural text is a kind of text that give us instruction for doing or making something. Jadi, prosedur teks ini adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya memberikan sebuah instruksi kepada kita untuk melakukan atau membuat sesuatu. Ya, oke. Ibu kasih contoh. Kalian misalnya ingin memasak sesuatu, ya. Tapi kalian tidak tahu bagaimana caranya. Tentu kalian mencari sebuah resep makanan. Nah, resep makanan itu adalah contoh dari prosedur teks, ya. Nah, di sini contoh-contoh judul dari prosedur teks, misalnya how to make avocado juice, how to operate computer, how to cook rice, how to edit video, and etc. Ya, masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, di sini Ibu kasih contoh jenis prosedur teks yang manual, ya, atau bentuknya sebuah petunjuk, ya. Nah, di sini adalah contoh petunjuk untuk for doing something, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini bagaimana how to use a fire extinguisher, ya, bagaimana cara menggunakan sebuah pemadam api, ya. Nah, alat ini yang sering kita sebut APAR ini sering kita temukan ya di mall-mall atau di rumah sakit, ada juga di dalam kendaraan seperti busway. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Yang pertama adalah pull the pin, kita tarik pinnya. Kemudian step yang kedua, aim at the base of fire, tujukan kepada dasar api. Kemudian squeeze the lever, tekan pengungkitnya, and sweep side to side. Kemudian satukan dari sisi ke sisi. Nah, itu dia ya. Nah, ini contoh yang satunya adalah contoh manual untuk menggunakan rice cooker. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Nah, kemudian contoh manual ini bisa kalian temukan pada dus-dus TV ya. Ketika kalian membeli TV baru atau kulkas, ya, di situ ada sebuah kertas yang menunjukkan sebuah manual, ya. Kemudian ini contoh umum dari teks prosedur teks, ya. Bagaimana cara membuat sesuatu, ya, atau how doing something. Nah, ini adalah contoh dari sebuah resep makanan, ya. How to make healthy juice, bagaimana cara membuat jus yang sehat. Kemudian yang kedua ada contoh how to make envelope from a paper, bagaimana cara membuat amplop dari sebuah kertas. Yang ketiga, nah ini ada di dalam buku kalian ya, bisa kalian lihat a novel apple pudding, ya, cara membuat puding apel. Nah, di dalam teks prosedur ini ya ada struktur teksnya. Jadi ada apa aja sih di dalam teks prosedur tersebut, ya. Nah, yang pertama ada judulnya, ya. How to make healthy juice. Nah, tentu judul ini menjadi tujuan dari teks prosedur. Jadi, ketika ditanya apa sih tujuan dari teks prosedur yang ini? Berarti kalian tinggal baca judulnya aja ya. Tujuannya adalah how to make healthy juice, gitu ya. Nah, yang kedua, struktur teks yang kedua adalah ada ingredients-nya, ya, ada bahan-bahannya. Kemudian how to make, ini adalah step-stepnya. Oke, Ibu jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Oke, what is the social function or purpose of procedural text? Apa aja sih fungsi sosial atau tujuan dari teks prosedur? Oke, to show how something is done through sequence of steps which enable reader to achieve the goal. Jadi, tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui step-step yang berurutan, ya. Ini di Ibu cetak tebal sequence berurutan. Stepnya berurutan
di mana memungkinkan si pembaca untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah structure of the text. Seperti Ibu singgung sebelumnya ya. Structure of the text, ya, struktur dari teks prosedur ini ada 3 ya. The first, goals. Nah, goals ini adalah sama dengan title of the text ya. Jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah sama dengan judulnya ya. Ketika judulnya How to make a healthy juice, berarti tujuannya juga sama, How to make healthy juice. Oke, gitu ya. Yang kedua adalah, urutan yang kedua adalah ingredients. Nah, ini beda-beda ya, tergantung judul dari teks prosedurnya. Kalau ingredients berarti bahan-bahan yang digunakan. Kalau equipments, ingredients itu contohnya seperti tadi ya. Oke, Ibu kembalikan. Nih, seperti ada daun seledri, ada apple, ada cucumber, ada pear. Nah, sedangkan kalau equipments atau bisa juga disebut tool, bisa juga disebut utensils. Ini adalah peralatannya. Peralatannya contohnya apa? Ketika kita membuat jus, berarti peralatan yang diperlukan adalah blender, gelas, kemudian sendok, ya, pengaduk dan sebagainya. Ya, itu ya bedanya. Kemudian yang ketiga ada steps atau method. Ada tahapan atau metodenya. Ya. Di tahapan atau metode ini tentunya berurutan ya, dari step pertama, selanjutnya sampai terakhir. Oke, kemudian language features. Ada ciri kebahasaan dari teks prosedur ini. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense ya. Ibu kasih contoh, kalimatnya begini misalnya, dalam tahapan teks prosedur tersebut ada kalimat cut all the ingredients into small pieces. Potong semua bahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kita ingatkan simple present tense ini menggunakan verb atau kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat ya. Kata kerjanya di sini cut. Cut itu bentuk pertama di sini ya. Cut all the ingredients into small pieces. Oke, begitupun dengan step atau tahap yang selanjutnya menggunakan semuanya menggunakan simple present tense. Nah, yang kedua conjunctions ya atau kata hubung. Kata hubung yang khas tentunya dalam prosedur teks ini adalah menggunakan kata hubung yang menunjukkan tahapan ya. Tahapan membuat misalnya first, second, third, fourth, and then next, and then finally, and etc. Ya. Kemudian ada language feature yang selanjutnya adalah command or imperative sentence. Ada kalimat perintahnya. Ya. Kita bisa temukan dalam structure text di steps ya, di tahapannya. Kita lihat contoh yang pertama, cut the potato into two. Misalnya potong kentangnya menjadi 2. Nah, ini kan berupa kalimat perintah. Boil the water. Didihkan airnya. Kemudian add 3 tablespoons of sugar. Tambahkan 3 sendok makan dari gula ya. Nah, kata-kata yang Ibu cetak tebal ini cut, boil, add. Nah, kalimat-kalimat yang diawali dengan ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut kalimat perintah atau imperative sentence ya. Kemudian ciri kebahasan yang selanjutnya adalah action verbs ya atau menggunakan kata kerja aksi. Ya. Contohnya cut, wash, peel, boil, fry, put, measure, plug in. Ya. Potong, cuci, kemudian pas, didihkan, goreng, put, taruh, kemudian ukur, kemudian
masukan ya. Ini semua adalah bentuk action verbs. Kemudian selanjutnya ada adverb of time, kata keterangan waktu. Ya, contohnya in 10 minutes. Misalnya boil the water in 10 minutes. Ya, didihkan airnya dalam 10 menit. For example. Kemudian contoh yang lain for 1 hour. Misalnya heat the cake for 1 hour. Misalnya panaskan kuenya selama 1 jam. Atau for at least 5 minutes ya. Masih banyak lagi contoh keterangan waktu lainnya dalam prosedur teks. Kemudian selanjutnya ada adverb of manner. Ini ada kata keterangan cara ya. Cara sesuatu tahap itu dilakukan misalnya slowly, thoroughly, well, fast ya. Slowly maksudnya secara perlahan, thoroughly secara menyeluruh, well dengan baik, fast dengan cepat ya. For example, wash the vegetables thoroughly. Ya, cucilah sayur-mayurnya secara menyeluruh gitu ya. Oke, paham ya? Ada simple present tense di dalam language features sebuah prosedur teks, kemudian conjunctions, ada imperative sentence, ada action verbs, ada adverb of time, adverb of manner. Oke. Selanjutnya, nah Ibu kasih contoh ya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur yang judulnya How to Make Jelly. Nah, How to Make Jelly ini adalah judul atau tujuannya ya. Judulnya sama dengan tujuannya. Kemudian ingredients, bahannya. Bahan-bahannya ada jelly crystals, ada water. Kemudian ada equipment atau peralatannya. Contohnya bowl, spoon, measuring cup ya. Di sini bisa kalian lihat ya, ingredients bahan-bahannya, kemudian equipment itu adalah peralatannya ya. Kemudian steps-nya, tahapan-tahapannya diantaranya adalah pour the jelly crystals into the bowl, tuangkan serbuk jelinya ke dalam mangkok, kemudian measure 2 cups of boiling water, ukurlah 2 cup dari air yang mendidih, kemudian pour the boiling water into the bowl. Tuangkan air yang mendidih itu ke dalam mangkok tadi. Stir the mixture until it is completely dissolved. Kemudian aduklah campuran tadi sampai benar-benar larut. Pour into a wet mold or cup. Kemudian tuangkanlah ke dalam gelas ya. Put it into the fridge until the jelly has set. Kemudian taruhlah jelly tersebut ke dalam kulkas hingga jelly tersebut berbentuk jelly ya. Enjoy your jelly. Kemudian nikmati jellymu. Oke, itu dia ya cara mengidentifikasi structure of procedural text ya. Paham? Nah, sekarang assignment-nya adalah tugasnya adalah please find the procedural text. Kalian temukan contoh dari procedural text. Then analysis the structure of the text. Kemudian kalian analisis struktur dari teks tersebut. Oke, good luck. Ibu tunggu tugas kalian di Google Classroom. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.